Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Lestari, NIM 857469194. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mata kuliah Perspektif Pendidikan Sekolah Dasar. Baiklah, untuk modul yang pertama, yakni tentang landasan pendidikan sekolah dasar, di mana makna pendidikan itu sendiri adalah pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga potensinya bisa bernilai dan memiliki dampak positif baik bagi dirinya maupun bagi orang sekitarnya. Modul 2, yakni tentang karakteristik pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan mengulas tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuju kesempurnaan hidup yang tertib, damai, sehingga selamat dan bahagia. Modul 3, tentang perkembangan pendidikan sekolah dasar. Peningkatan kemampuan pendidikan yang berkualitas antara lain dilakukan melalui peningkatan kurikulum SD yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan global, nasional, serta peningkatan lokal. Modul 4, yakni tentang karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Di sini setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga seorang guru harus peka terhadap setiap karakteristik tersebut sehingga bisa menetapkan metode apa yang terbaik yang harus ditetapkan kepada setiap peserta didiknya. Kemudian modul 5, yakni tentang karakteristik belajar siswa sekolah dasar, yakni karakteristik yang ada di sekolah dasar terdiri dari menghafal, melafalkan, merangkai, mengamalkan, meniru, mengorganisasikan. Nah, itu ya karakteristik yang sering dilakukan di tingkat sekolah dasar. Kemudian modul 6 yakni tentang layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Ya, terdapat tiga unsur dalam sistem pendidikan, yakni yang pertama adalah tenaga pendidik, yang kedua tenaga pembimbing, yang ketiga adalah tenaga administrasi. Nah, untuk tenaga pembimbing ini untuk tingkat sekolah dasar dilakukan oleh seorang guru kelas, ya, sehingga guru kelas di sini harus memiliki kemampuan untuk membimbing siswa-siswanya agar mampu memberikan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan siswanya tersebut. Kemudian modul 7, yakni tentang kompetensi guru sekolah dasar. Di sini terdapat wadah-wadah yang bisa mumpuni seorang guru untuk bisa meningkatkan profesionalitasnya, seperti KKG, LPMP, PGRI, kursus-kursus, dan lain sebagainya. Kemudian modul 8, yakni tentang kurikulum sekolah dasar. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum merupakan jantung dari pusat pendidikan. Tanpa kurikulum, pendidikan tidak akan berlangsung. Sehingga di sini peran seorang guru harus bisa menyempurnakan kurikulum yang ada, ya. Kemudian modul 9, yakni tentang bahan belajar sekolah dasar. Bahan belajar sekolah dasar ini terdiri dari bahan cetak atau buku teks, juga LKS, itu yang biasanya sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian modul 10, yakni tentang potret pembelajaran di SD. Nah, potret pembelajaran di SD ini kita tidak bisa menutup atas kekurangan-kekurangan kita selama pembelajaran di sekolah dasar. Maka dari itu, untuk mengatasinya, kita memerlukan strategi pakem, yakni seorang guru harus bisa aktif, harus bisa kreatif, harus bisa efektif, juga menyenangkan. Kemudian modul 11, yakni tentang hakikat dan potret evaluasi program pembelajaran di sekolah dasar. Nah, evaluasi ini sendiri merupakan tugas utama seorang guru. Jadi guru harus sudah bisa terampil dalam melakukan evaluasi. Modul 12, yakni sumber daya SD, ya. Di sini seorang guru harus bisa memaksimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sehingga bisa bernilai maksimal. Nah, sekian pemaparan dari saya.